Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Semua anugerah-Mu yang besar yang Kau beri hidup kami. Maka pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kami juga rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat tapi jadi berkat buat kami. Sucikan hati dan pikiran kami, dan kami tidak lupa dengan doa sapa. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Rasul-Rasul pasal 11. Kisah para Rasul pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Kisah para Rasul pasal 11 ayat pertama sampai ayat 18. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudari Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Jadi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Diturun dari langit sampai ke depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjala, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata pada, 'Bangunlah, hei Petrus, sembilah dan makanlah.' Tapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahi masuk ke dalam mulutku.' Akan tapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata padaku, 'Apa nyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan sekitar juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang mereka diutus kepadaku dari Kaisaria. Lalu kata Roh Kudus kepadaku, pergi bersama-sama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara itu menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk melemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita pada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan berseluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turun Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan baptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberitakan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya pada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kepada bangsa lain juga Allah menciptakan tempat yang memimpin kepada hidup." Kita perhatikan firman Tuhan sangat baik sekali, awal pertama sampai ayat yang ke-18. Tapi kita ambil satu ayat buat kita perhatikan pada ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Akan tetapi untuk kedua kali suara dari surga berkata pada Petrus, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Apa yang dinyatakan oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Allah katakan halal, ya halal. Allah katakan halal, ya halal, jangan haram.
Alkitab berkata dari surga. Jadi bukan bisanya manusia, tapi dari surga. Sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan yang benar, yang bukan karena manusia, dari manusia, tapi dari surga. Dari surga. Apa yang dikatakan halal oleh Allah, jangan katakan tidak. Engkau nyatakan ini patokannya firman. Sekarang suara Roh Kudus, suara dari Roh dari surga itu firman yang benar. Hamba Tuhan yang dipakai yang benar, bukan rekayasa atau indah. Bapak katakan, bangunlah pagi hari, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, selebihnya akan diberkati. Ya, firman. Cari Tuhan, baru kita bekerja dan selanjutnya. Jadi Tuhan kata, mau pagi hari cari Tuhan, utamakan Tuhan, utamakan Tuhan dari segala-galanya hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa, pejamkan mata, menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, medis, dewan, berikan mereka takut pada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.